Itu yang kita kerjakan. Jadi kita menginspirasi orang mengikuti untuk kemudian menyelenggarakan. Itu yang saya sebut dengan salah satu konsep sociopreneurship-nya di situ. Kalau menyelenggarakan jazznya ini sampai tahun ke-14 kemarin pun, tahun ini ya, yang kita terakhir yang ke-14 tahun ini, tetap aja secara komersial tidak menguntungkan. Mas Sigit, ini pengalaman yang luar biasa ini. Banyak orang yang sebetulnya kalau punya uang, ya kalau bisa investasi yang menghasilkan return yang tinggi. Yeah. Nah ini yang saya dengar ini kan pakai dananya Mas Sigit sendiri membangun sebuah proyek yang lebih dekat bukan hanya entrepreneurnya, tetapi lebih ke sosialnya. Yeah. Tadi misalnya pada saat kita bicara Taman Gandrung Terakota. Yeah. Kemudian di situ ada dilakukan perhelatan yang luar biasa, jazz gunung, misalnya gitu. Nah, Mas Sigit bisa sharing dengan kita sebetulnya apa yang mendorong Mas Sigit untuk melakukan hal-hal yang luar biasa itu? Iya. Sebetulnya Banyuwangi ini dalam upaya yang kita lakukan itu adalah berikutnya. Jadi saya mengawali itu di Bromo, ya. Di Bromo kan Mas Marwanto pernah menginap di sana juga ya. Oh iya, Jiwa Jawa Bromo, iya, Jiwa Jawa Resort Bromo ya, itu betul, waktu itu kan Kementerian Keuangan pernah di sana, Ibu Menteri semua, ya waktu itu ya. Iya. Waktu awal-awal itu krisis yang berikutnya ya. Itu jadi saya di Bromo itu udah hampir mungkin 16 tahun di sana. Saya itu mulai dengan membangun galeri fotografi. Jadi yang saya cerita tadi kaitannya apa? Karena saya punya hobi fotografi. Itu mungkin akumulasi dari kesenangan saya nonton film, baca buku NG National Geographic ya. Yang itu yang dari paman saya, dari buku-buku itu, sehingga minat saya kepada fotografi itu tinggi sekali ya. Jadi menjadi hobi, dan kemudian waktu itu ketika saya ada proyek untuk membuat buku fotografi ya. Judulnya bukunya adalah Mystical Mountain, Bromo Mystical Mountain ya. Jadi saya sering kali motret ke Bromo. Waktu itu kalau cari informasi mengenai Bromo ini di pusat informasi turisnya di Taman Nasional di sana itu kurang sekali representatif ya. Padahal Bromo itu indah sekali. Akhirnya saya kepikiran, ini kalau saya punya galeri foto di sini, orang akan bisa punya gambaran yang lebih banyak mengenai kemana aja sih kalau ke Bromo itu. Karena sekarang orang kalau ke Bromo ke Penanjakan aja, lihat sunrise di Penanjakan, setelah itu ya udah pulang. Akibatnya turis atau orang pengunjung ke Bromo ini biasanya hanya semalam tinggal di sana. Padahal di dalam konsep pariwisata itu harus ada konsep yang namanya kita upayakan untuk stay longer, spend more. Ya orang itu harus dijaga supaya tinggal lebih lama, supaya dia belanja lebih banyak, keluar duit, ya kan itu, beli makan, minuman, nginepnya lebih panjang dan sebagainya. Nah dengan waktu itu saya akhirnya membangun galeri fotografi. Galeri fotografi tentu saya nggak, kalau disubsidi terus kan nggak elok ya. Saya udah bangun, akhirnya kita bikin juga kafe. Jadi saya belum punya kamar waktu itu Mas, jadi baru galeri dan kafe. Idenya adalah kafe ini yang membiayai galerinya, karena galeri ini gratis, ya kan? Jadi orang ke galeri sambil minum kopi, makan pisang. Nah, waktu itu namanya sesuai yang kita jual, kopi dan pisang. Maka namanya Java Banana. Java itu kopi. Ya namanya waktu itu kafenya begitu. Nah setelah itu ada temen yang ke Bromo ikut nginep. Saya ada rumah, waktu itu ada rumah kecil di Bromo selain kafe ya tentu ya, untuk saya tinggal lepas di sana. Ikut nginep, lama-lama nambah kamar dong, bisa disewa-sewakan. Nambah dari 3 terus tambah 10,
tambah 18, sampai sekarang ada 86 kamar di Bromo itu. Nah, waktu itu saya buka juga nih, saya itu hobi saya selain fotografi, saya itu juga tadi suka nonton film dan suka musik jazz. Oh iya, Iya. iya. Tapi saya tidak bisa main, terus terang nih Mas Marwanto. Hanya pendengar, Menikmati ya. penikmat aja gitu. Jadi makanya dulu waktu saya di BNI juga Pak Peter Gonta minta sponsor, ya udah sponsori gitu ya, Java Jazz begitu ya. Nah, kemudian karena hobi jazz itulah kemudian saya punya ide, saya punya tempat bagus. Ini kalau kita bikin perhelatan kecil-kecilan, waktu itu masih kecil Mas, yang nonton cuma 300 orang. Awal jazz gunung yang pertama, kita menyelenggarakan jazz gunung, ya, yaitu pertama kali waktu itu kita membuat jazz di gunung. 15 tahun yang lalu itu kita yang pertama kali. Ya. Jadi menyelenggarakan konser jazz tapi di alam terbuka. Amphitheater terbuka, atapnya langit, kemudian duduk-duduknya di batu dikasih bantal gitu kira-kira ya. Jadi alamiah sekali ya. Kita pelopornya ya. Jadi waktu itu kan kalau jazz kan di ruang terbuka yang bagus seperti ini, misalkan di ruang tertutup ya, di gedung konser dan sebagainya. Nah, kita lah pelopor. Nah, setelah kami ini kemudian dan bagus saya kira diikuti oleh banyak lagi jazz. Ada jazz yang di atas awan, ya kan, ada jazz di tepi sawah. Udah kayak bebek aja nih Mas. Ada jazz di tepi sawah, ada jazz di tepi kali, ada jazz di candi, ya, banyak sekali bermunculan dan bagus nih saya pikir. Itu yang kita kerjakan. Jadi kita menginspirasi orang mengikuti untuk kemudian menyelenggarakan. Itu yang saya sebut dengan salah satu konsep sosiopreneurship-nya di situ. Kalau menyelenggarakan jazznya ini sampai tahun ke-14 kemarin pun, tahun ini ya, yang kita terakhir yang ke-14 tahun ini, tetap aja secara komersial tidak menguntungkan. Ya. Jadi ya ini untuk promosi, ya promosi promonya, untuk promosi juga hotel kita dan sebagainya lah ya gitu. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Tapi tetap kita selenggarakan ya jazz gunung itu. Sudah yang ke-15. Tahun depan 15 kali Mas. Tahun depan. Ya, dan kita udah alhamdulillah udah penyanyi-penyanyi jazz di seluruh Indonesia udah pernah hampir semua pernah tampil di sana, juga yang pemain jazz dari yang asing ya. Tapi jangan dibayangkan jazz kita yang di Bromo ini seperti Java Jazz, beda. Java Jazz itu besar sekali, Java Jazz itu panggungnya banyak, kita panggungnya tunggal. Dan mereka juga yang ini padanannya gini lah, kalau Java Jazz itu yang di Jakarta, yang punya Pak Peter Gonta itu ya jazz konglomerat lah. Kalau kita ini jazz UMKM Mas. Jadi ya kecil tapi membuat lebih dampak gitu. Jadi itu aja, karena kemampuan sendiri juga lah, saya nggak bisa menyelenggarakan seperti Java Jazz. Nah, kemudian kira-kira 5 tahun lalu, kebetulan kami diundang oleh Bupati Banyuwangi waktu itu, Pak Anas Abdullah Aswar Anas, sekarang jadi Menteri PAN RB ya. Jadi beliau itu waktu Bupati, beliau waktu itu sedang mau mengembangkan daerahnya Banyuwangi kan, dengan kegiatan festival segala macam. Nah, beliau itu memang mencari referensi banyak sekali, mau bikin festival untuk itu ke Jember, ke ya jazz ke tempat kami, jazz gunung ya. Nah, beliau nonton kira-kira berapa ya 7 tahun yang lalu itu nonton ke Bromo, nonton jazz gunung. Kebetulan waktu itu agak gerimis, kita berhenti sebentar nih. Yang namanya jazz di tempat terbuka kan kalau gerimis ya kita berhentilah ya. Saya ajak ke galeri saya itu. Nah, saya ngobrol-ngobrol sama Pak Ana, cerita segala macam mengenai konsepnya, kenapa bikin galeri, kenapa bikin hotel di sini, kenapa bikin jazz. Pak Anas nyeletuk, Pak Sigit bisa nggak bikin begini di Banyuwangi? Nah, terus saya bilang, ya kalau ada tempat yang bagus Pak, dan boleh aja kalau Pak, oke nanti saya carikan. Nah, seminggu itu dia udah ngirim foto-foto, selama ada tempat bagus ini Pak Sigit, ayo datang ke sini, main ke sini dong. Saya belum punya hotel di sana Mas, belum tahu Banyuwangi akan seperti apa, karena nggak ada niat, karena diundang oleh Pak Anas itu. Beberapa bupati atau wali kota yang lain yang pernah nonton jazz gunung, sebetulnya pernah seperti juga, saya ajak diskusi keliling gitu ya. Wah bagus juga ya ini kalau bikin di tempat saya gini-gini ya, tapi nggak ada kelanjutannya. Lupa aja mereka.
Pak Anas ini langsung seminggu udah WA, kirim foto-foto, saya diundang beneran, saya diundang sana. Lihat Pak Sigit, ayo lihat dulu aja. Lihat sana, keliling, lihat lokasi. Setelah saya timbang-timbang, ya udahlah, saya rendungan sama keluarga itu. Akhirnya kita putuskan untuk membuat di sana. Akhirnya kita cari tanah yang dipilihkan oleh Pak Anas tadi itu, gitu. Ya. Dan kita tadi akhirnya kita bikin Jazz Gunung. Kalau yang di Bromo namanya Jazz Gunung Bromo, kita bikin juga Jazz Gunung Ijen di Banyuwangi. Karena hotel kami ini menuju ke Kawah Ijen. Kita termasuk hotel terdekat menuju Kawah Ijen ya. Jadi itu kami menyelenggarakan Jazz Gunung di situ. Awalnya kita belum punya Taman Gandrung Terakota yang tadi sempat saya singgung di depan, di sebelumnya ini ya. Nah, kami bikin amphitheater juga, amphitheater di Taman Gandrung Terakota ini. Bikin Jazz Gunung juga ya. Nah, untuk menambah kegiatan ini, sebetulnya yang namanya Jazz Gunung Bromo ini adalah upaya melakukan rebranding, Mas. Jadi kebetulan dalam karir saya ini kan saya banyak melakukan upaya rebranding, termasuk BII, termasuk BNI. Bahkan ketika saya ditugaskan menjadi Ketua Umum Perbanas, saya 10 tahun menjadi Ketua Umum Perbanas, saya juga melakukan rebranding di Perbanas. Logonya diganti, ya. Rebranding salah satunya mengganti logo, tapi bukan satu-satunya ya. Jadi akhirnya untuk guyonan, kalau ini saya waktu itu pernah menjadi ketua alumni IKA Undip juga, ya di IKA Undip karena saya alumni Undip kan, jadi ketua alumni. Logonya saya ganti juga. Lama-lama orang-orangnya pada takut nih kalau Sigit kesini biasanya ganti logo katanya. Ya gitu ya. Ini guyonan cerita rebrandingnya. Tapi sekali lagi jangan salah sangka, rebranding itu tidak hanya sekedar mengganti logo. Itu banyak sekali yang harus kita lakukan, termasuk restrukturisasi keuangan, restrukturisasi pemasaran, restrukturisasi keuangan, dan sebagainya lah, banyak sekali ya, termasuk mengganti logo, gitu ya. Jadi ini yang saya lakukan ya. Jadi Jazz Gunung ini adalah tadi sebagai upaya merespon yang apa saya sampaikan tadi, karena umumnya turis, wisatawan, ya, pengunjung yang ke Bromo ini hanya tinggal semalam. Nah kalau ada Jazz Gunung kan, bisa tinggal 2-3 malam, nambah lagi. Konsep tadi itu stay longer, spend more, jadi jalan, jadi orang bisa lebih lama, ya gitu kan. Itu yang jadi tadi udah ada galerinya. Kalau mau ke Bromo ternyata menurut foto-fotonya Pak Sigit yang ada di galeri ini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke situ. Kalau begitu semalam nggak cukup dong, 2 malam gitu kan misalkan. Waktu itu Pak Marianto 2 malam ya? 2 malam. 2 malam ya. Ya itu terima kasih yang bisa 2 malam itu. Bagus tuh, ya kan. Jadi maksudnya itu rebranding. Ya. Terakhir saya melakukan rebranding juga di Bromo, saya dengan beberapa teman fotografer senior ya seperti Mas Oscar Matuloh, Rio Helmi, ya, ada dekan ISI Yogyakarta, Dr. Irwandi, kemudian juga mantan rektor ISI Pak Profesor Suprapto Sujono, ya, kemudian Mas Firman Eksan, itu bapaknya Mas Eksan OJK, pengamat bukan ya? Pengamat, Iksan Nursi, bukan, Mas yang pernah jadi direktur eksekutif tiba-tiba yang anak muda itu loh yang dari Bang Asing itu apa nama itu ya itu. Nah itu bapaknya dia. Jadi, nah saya mendirikan namanya sekolah non formal untuk fotografi, namanya Padepokan Fotografi Bromo. Jadi selain kami memberikan pendidikan fotografi untuk masyarakat sekitar, yang ini gratis yang ini ya, untuk pemandu wisata, pegawai hotel, pemilik kuda, pemilik jeep segala macam, itu udah 2 angkatan ya kita berikan kursus gratis supaya mereka juga punya keterampilan fotografi, paling nggak yang dasar-dasar. Karena sekarang ini kan banyak tamu yang minta dibantu untuk difoto kan. Mas tolong Mas foto Mas, ya selfie gitu kan. Nah kalau orang-orang ini tahu fotografi kan motivasi jadi bagus. Nanti orang datang lagi ke Bromo gitu. Nanti cari si guide yang ini, pemilik jeep yang itu gitu misalkan. Jadi ini yang kita lakukan juga dengan itu. Tapi ada juga yang berbayar untuk subsidi. Yang berbayar ini nanti ada kursus fotografi yang terus kita coba lakukan Mas. Ini bagian dari sociopreneurship juga yang kami lakukan itu ya, kita kembalikan ke masyarakat. Karena saya hadir di Bromo awal-awal juga karena
minat fotografi. Jadi ini yang saya coba untuk kembalikan dengan mendirikan sekolah fotografi non formal. Ini yang mungkin yang pertama kali di Indonesia, karena sekolah kalau kursus fotografi di kota-kotaan banyak ya kan. Tapi yang di pucuk gunung kan baru kita ini. Iya, ya, jadi itu Mas. Jadi ini itu semuanya rebranding mengenai kawasan wisata Bromo.